Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwata iman rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali pada kajian kita tentang fikih ibadah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sholat. Setelah kita membahas beberapa syarat yang akan menetapkan sahnya sholat, yaitu toharoh. Di antaranya di dalam toharoh itu ada wudhu, ada mandi, dan juga ada tayamum sebagai alternatif manakala tidak ditemukan air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk pada masalah sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, dan secara bahasa para ulama menyebutkan bahwa sholat itu adalah ad-du'a. Jadi makna sholat secara bahasa itu adalah doa, atau dalam bahasa kita permohonan, permintaan. Hal ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103. Ada firman Allah yang menyebutkan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nah, ini berkaitan dengan masalah zakat. Jadi para amil zakat ketika diserahi zakat oleh para muzaki, hendaknya mereka sholli alaihim. Nah, sholli alaihim ini artinya wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka orang-orang yang berzakat itu. Nah, melalui ayat ini maka tadi saya katakan bahwa sholat secara bahasa artinya doa. Sebab di dalam Al-Quran ada firman Allah yang menyebutkan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan kepada mereka. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada orang-orang yang membayarkan zakat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan isi dari sholat itu sendiri, maka memang tidak ada satu pun dari awal sampai akhir itu yang terlepas dari doa, dari permohonan, dari permintaan. Walaupun tentunya permohonan dan permintaan di sini tidak semuanya dalam bentuk permintaan secara langsung. Sebab kalau istilah para ulama itu yang disebut doa, yang disebut permohonan itu ada dua. Jadi doa itu ada doa dalam arti sana, ada doa dalam arti masalah, ya. Ada doa yang isi dari doa itu bentuknya sanaun, ya, sanjungan, pujian yang diajukan seorang hamba kepada Allah. Nah, pada hakikatnya pujian dan sanjungan hamba kepada Allah ini kan permintaan juga. Jadi pada hakikatnya itu merupakan permintaan. Nah, sedangkan yang kedua, doa itu dalam arti masalah. Doa dalam arti memohon, meminta. Nah, kalau kita perhatikan sholat dari awal sampai akhir itu tidak lepas dari yang dua tadi. Baik doa dalam arti meminta, baik doa dalam arti memuji kepada Allah.
Kalau kita perhatikan dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar itu ucapan takbir, itu hakikatnya doa. Cuma doa tersebut atau doa dalam ungkapan Allahu Akbar itu bukan doa dalam arti permintaan, tapi doa dalam arti sanjungan, doa dalam arti pujian yang diajukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi nanti masuk kepada doa iftitah. Ya, dalam doa iftitah itu kan itu diisi dengan doa-doa yang dua tadi, baik tsana ataupun masalah. Masuk pada bacaan Al-Fatihah. Dalam Fatihah pun sama. Di situ ada doa tsana, ada juga doa dalam arti masalah. Doa tsana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian doa dalam arti masalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, oleh karena itu kalau tadi secara bahasa bahwa salat itu memiliki makna doa secara bahasa secara lugah. Nah, kemudian apa makna atau arti salat secara istilah? Nah, dalam hal ini para ulama mengartikan bahwa salat secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Salat itu secara istilah adalah aqwal, merupakan ucapan-ucapan, wa af'al, dan merupakan perbuatan-perbuatan, muftatahatun yang dibuka diawali bit takbiri dengan takbir, wa muhtatamatun dan ditutup dan diakhiri bit taslimi dengan ucapan salam. Nah, itulah salat maknanya secara istilah. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan salat ini secara fadail ya, secara keutamaannya, memang kalau kita perhatikan dalil-dalil dan keterangan-keterangan terutama di dalam sunnah ataupun di dalam Al-Quran, ini banyak ya keterangan-keterangan yang menyebutkan tentang keutamaan, tentang fadilah dari sholat itu. Di antaranya, kalau kita perhatikan ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa sholat ini merupakan amal ibadah yang paling dulu disoal, ya, yang paling dulu dipertanyakan, yang paling dulu dihitung pada nanti hari kiamat. Sehingga di dalam hadis tersebut kata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-sholatul maktubatu. Kata Nabi, sesungguhnya yang pertama dihisab, amal seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang muslim pada hari kiamat itu adalah sholat. Begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di dalam keterangan tersebut disebutkan ketika sholat wajib yang dilakukan seseorang itu banyak kekurangannya, maka nanti Allah akan menyuruh kepada para malaikat untuk memeriksa sholat-sholatnya yang sunnah. Dan sholat-sholat yang sunnah itu nanti bisa sebagai penambah atau pelengkap dari kekurangan-kekurangan sholat kita. Bahkan ada satu keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal yang paling dulu dihisab pada hari kiamat itu sholat. Maka jika sholat yang wajib tersebut beres, maka amal-amal yang lainnya pun akan dianggap beres. Begitu. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa betapa utamanya sholat.
Nah kemudian di dalam keterangan lain juga disebutkan bagaimana kehebatan sholat ini bisa menghapus kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat satu gambaran kepada para sahabat tentang masalah sholat ini. Kata Rasulullah, "Ara'aytum lau anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Begitu kata Rasulullah. Bagaimana jika suatu ketika di depan pintu kalian ada sungai yang airnya mengalir jernih, kemudian engkau mandi sehari semalam 5 kali pada sungai tersebut, pada air yang mengalir tersebut. Kata Nabi, apakah masih akan tersisa pada diri kamu kotoran-kotoran, daki-daki di badanmu? Maka para sahabat pada saat itu mengatakan, la yabqa min darnihi syai'an. Wahai Rasulullah, kalau begitu tidak mungkin orang itu memiliki kotoran, memiliki daki di badannya walaupun sedikit. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu dalam membersihkan dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang ada pada diri seseorang. Jadi oleh Rasulullah diibaratkan seseorang yang mandi sehari 5 kali pada air yang jernih. Nah tentu dalam hal ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi bisa saja ada orang yang mandi sehari 5 kali malah bukan tambah bersih, tapi tambah kotor. Kenapa? Ya mungkin mandinya pada air yang airnya kotor, juga mandinya juga tidak benar. Gitu. Ya kalau mandi pada air yang kotor juga mandinya tidak benar, tentu tidak akan menambah semakin bersihnya badan, malah justru akan semakin kotor. Nah, tapi sholat oleh Rasulullah digambarkan dengan seseorang yang mandi pada air yang bersih, yang jernih sehari 5 kali. Nah, tentu dengan mandi yang benar. Nah, sehingga kotorannya, daki-dakinya itu akan mengelupas dari badan orang tersebut, sehingga dia dalam kondisi bersih, suci, tidak ada dosa-dosa pada dirinya. Demikianlah sholat yang 5 waktu andaikan dikerjakan, dilaksanakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah kemudian kalau kita perhatikan dalam keterangan ini keutamaan sholat itu, sholat merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Ada hadis yang menyebutkan bahwa di saat-saat Rasulullah menjelang wafat, di saat-saat Rasulullah menjelang ajal, ternyata ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah saat itu adalah sholat, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Dalam arti sholat ini merupakan wasiat, merupakan amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, agar mereka jangan sekali-kali menyia-nyiakan sholat. Sebab apa? Ketika seseorang, sekalipun dia mengaku seorang mukmin, sekalipun dia mengaku seorang muslim, kalau dia sudah meninggalkan sholat, dalam keterangan lain Nabi menyebutkan perbedaan yang mendasar antara kafir dengan mukmin itu perbedaannya satu, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi orang yang mukmin tidak sholat itu bisa disebut kafir. Dalam arti tentu di sini bukan kafir i'tiqadi, tapi kafir amali. Nah kemudian kalau kita perhatikan di dalam keterangan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan bahwa sholat ini merupakan urusan atau aturan Islam yang oleh kebanyakan manusia nanti ditinggalkan.
Ada satu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latun taqadonna ural islami urwatan, sungguh ikatan-ikatan keislaman ini akan diudar, akan dilepas satu persatu. Fakullaman tuqidat urwah, maka setiap kali lepas satu ikatan, tashabbathan nasu billati yaliha, orang-orang akan berpegang teguh kepada ikatan yang sesudahnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'awwaluhunna naqdon, maka di antara ikatan Islam yang paling dulu terlepas itu al-hukum, adalah hukum. Wa akhiruhunna, sedangkan yang paling akhir as-shalah, adalah sholat. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ikatan-ikatan keislaman ini oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam, oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan dilepaskan satu persatu. Bahkan yang paling dulu dilepaskan oleh umat ini, oleh umat Nabi Muhammad adalah hukum. Yang dimaksud hukum adalah bahwa kaum muslimin nanti mereka tidak akan pernah memperdulikan terhadap hukum. Dalam arti kaum muslimin dalam menghukumi, dalam memutuskan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka, dalam urusan-urusan mereka, mereka tidak mau lagi menggunakan aturan Allah, tidak mau menggunakan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan menganggap bahwa hukum yang paling baik itu hukum menurut pengertian pikirannya, bukan hukum dalam arti yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hukum terlepas dan hal-hal yang lainnya pun terlepas, maka yang terakhir akan dilepaskan oleh orang itu adalah as-shalah. Nah, dalam hal ini sholat sebagai ikatan terakhir yang dilepaskan oleh kebanyakan orang. Nah, kita bisa saksikan kaum muslimin dewasa ini, dari sejumlah kaum muslimin yang begitu banyak, entah berapa gelintir, entah berapa persen orang-orang yang masih melaksanakan sholat, bahkan kebanyakan dari mereka meninggalkan sholat. Malah sekalipun masih banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka melaksanakan sholat dengan cara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti mereka itu melaksanakan sholat ala sifatin la tuqbal, dengan sifat yang tidak diterima. Dalam arti sholat yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu hanya semata-mata sholat, dalam arti gerakan-gerakan tidak menemukan kekhusyuan dan athar dari sholat itu. Jadi sholat masih dilakukan, tapi hilang kekhusyuan di dalam sholat. Sering kita merasakan ketika melaksanakan sholat itu justru bukannya merasa adanya haibah, ya, rasa hebat tentang keagungan Allah, dan saat itu kita sedang betul-betul memohon meminta kepada Allah, malah justru ketika kita melaksanakan sholat pikiran kita kemana-mana, sehingga kekhusyuan itu tidak ada. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan tidak sedikit orang-orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi sholat itu sama sekali tidak ada atharnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat yang paling baik itu adalah sholat yang berasar, yang mendatangkan pengaruh. Nah, seperti di dalam Quran Allah menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya di antara faidah sholat itu bisa mencegah seseorang yang melakukan sholat tersebut dari fahsya dan mungkar, dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalau kita perhatikan dewasa ini, masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi kemaksiatan pun kelihatannya semakin menjadi-jadi. Nah, tentu di dalam hal ini kita kaum muslimin ya, seharusnya kita banyak untuk berintrospeksi diri tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan sholat ini. Kiranya ini saja yang bisa disampaikan. Insya Allah dalam seri-seri selanjutnya kita akan bahas satu persatu secara tuntas tentang masalah sholat ini. Jadi untuk pertemuan saat ini kita hanya membahas tentang sholat secara bahasa, sholat secara istilah, dan juga tentang fadhail, keutamaan sholat. Nah, bagi para hadirin sekalian, andaikan nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diusulkan, ya silahkan tanyakan, silahkan usulkan pada channel ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.